بغض النظر عن ترتيبه في جدول الدوري، العربي يمكن وضعه في جدول الدوري الآن بسبب نتائجه أو بداية تعثره كان في بداية الدوري، ولكن العربي في القسم الثاني في معظم المباريات اللي لعب فيها كان يؤدي بشكل جيد وكان يكون الأفضل في الملعب، ولكنه يكون في أخطاء. Ya, melalui akun resmi Timnas Indonesia, Patrick Kluivert telah resmi diperkenalkan sebagai pelatih Indonesia. Meskipun begitu, sampai detik ini segala kritik buruk kepadanya masih saja terus berdatangan. Namun, di balik itu, justru media Bahrain khawatir dengan datangnya Patrick Kluivert sebagai pelatih yang berasal dari Belanda. Belum lagi dua staf yang juga sama dari Belanda, di mana salah satunya Alex Pastoor yang dikenal sebagai ahli taktik dari negeri kincir angin tersebut. Media Bahrain menyebut dengan dilatih oleh pelatih Belanda, kemudian para pemainnya juga banyak berasal dari keturunan Belanda. Jelas ini menjadi bumerang kepada timnas Bahrain. Ya, pasalnya timnas Bahrain akan sekali lagi menghadapi Indonesia di GBK. Jelas, dengan dilatih oleh Patrick Kluivert, permainan Indonesia tidak akan sama seperti saat dilatih oleh Sintayong. Ya, tak cuma media Bahrain yang mengomentari kedatangan pelatih anyar Indonesia. Fans Bahrain juga menyebut bahwa timnas Bahrain benar-benar akan menghadapi timnas cabang Belanda. Ya, sentilan itu karena kini skuad Indonesia yang dihuni para pemain keturunan Belanda akan juga dilatih oleh beberapa pelatih asal negeri kincir angin. Ya, jadwal timnas Indonesia versus Bahrain merupakan pertandingan ke-8 grup C. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan ini bisa dikatakan sebagai laga paling dinantikan oleh 280 juta fans Indonesia. Bahkan, media-media ternama seperti ESPN mengutarakan laga ini sebagai laga pembalasan Indonesia kepada timnas Bahrain. Ya, alasannya karena saat skuad Garuda awal ke kandang Bahrain, wasit yang memimpin lebih berpihak kepada tuan rumah. Bahkan, FIFA sampai menyebut laga Indonesia versus Bahrain di GBK nanti akan menjadi pertandingan yang sangat spektakuler. Bahkan disebut-sebut akan lebih trending dibandingkan pertandingan El Clasico. Ya, dibalik itu, mungkin jika lawan-lawan Indonesia khawatir dengan kemampuan cara melatih Patrick Kluivert. Berbeda dengan beberapa dari fans Indonesia yang masih merasa kalau Kluivert tidak akan becus memimpin timnas Indonesia. Akan tetapi, di balik penunjukan Kluivert ini, ternyata tersimpan misi khusus, yakni mendatangkan lebih banyak para pemain keturunan grade A untuk pulang membela Indonesia. Dengan reputasi serta nama besar yang dimiliki Kluivert sebagai legenda Barcelona dan Belanda, ia ibarat magnet bagi para pemain yang tadinya ragu-ragu jadi makin tertarik bergabung dengan Indonesia. Ya, meskipun sentimen negatif dari beberapa publik tanah air masih ada, namun bagaimanapun kita harus tetap mengambil sisi positif dari penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia. Sebab seburuk-buruknya ia di mata beberapa fans timnas, ia tetap seorang legenda dari Barcelona hingga timnas Belanda. Maka tak heran waktu lalu ia ditugaskan sebagai asisten Louis van Gaal di timnas Belanda. Yani şu anda çalışmalar devam ediyor evet, ama isimleri ben çok fazlasıyla bilmiyorum senin kadar. Ya, pemecatan Sintayong dari Indonesia ternyata menjadi kabar baik bagi federasi sepak bola di beberapa negara. Lepasnya Sintayong dari tangan Indonesia menjadi angin segar, sebab sebelum melatih Indonesia, 5 tawaran masuk kepada Sintayong, baik untuk menangani timnas maupun tawaran untuk pelatih suatu klub. Bahkan, Sintayong pernah disodori kontrak oleh China dengan gaji 2 kali lipat dari gaji di Indonesia. Namun pelatih Sintayong memilih timnas Indonesia. Alasannya karena fans timnas begitu gila dengan timnasnya. Bahkan, Sintayong menyebut bahwa timnas Indonesia memiliki masa depan yang cerah untuk lebih terbang tinggi lagi. Ya, ucapan Sintayong pun menjadi kenyataan hari ini, di mana skuad Garuda mampu lolos ke ronde ketiga. Bahkan jika dibandingkan dengan sejarah Thailand dan Vietnam, dua negara ini hanya mampu sampai ke ronde kedua. Hari ini dan seterusnya, Sintayong sudah tidak melatih timnas Indonesia lagi. Tentu akan banyak tawaran datang kepadanya. Bahkan bisa saja setelah dipecat PSSI, Sintayong berambisi kembali untuk melatih tim-tim di ASEAN.
Mungkin jika kita bertemu Sintayong lagi, Sintayong bukan menjadi pelatih Indonesia lagi, namun bisa saja Sintayong menjadi lawan bagi Indonesia. Kebayang jika Sintayong menangani tim seperti Thailand atau Vietnam, di mana Sintayong ingin membuktikan kualitasnya kepada PSSI. Ya, kita akan lihat kemana Sintayong akan kembali melangkahkan kakinya setelah tidak melatih skuad Garuda lagi. Indonesia, jaya! Come on! Come on! The big boss! Hari ini, pelatih Patrick Kluivert sudah tiba di tanah air. Terlihat Kluivert disambut oleh pihak Indonesia. Bahkan Patrick Kluivert sudah diumumkan PSSI lewat unggahan di media sosial @timnasindonesia. Ini menandakan akan ada beberapa perubahan yang akan terjadi ketika pelatih baru datang. Ya, tak ada kemungkinan pemain-pemain yang selalu dipanggil Sintayong tidak semuanya akan dipanggil lagi, karena pelatih baru pasti memiliki taktikal pemilihan pemain sendiri. Kini, pasukan Indonesia banyak dihuni pemain keturunan Belanda, ditambah pelatih Belanda beserta staf jajarannya yang juga berasal dari negeri kincir angin. Tentu, filosofi mereka akan berbeda dengan filosofi yang dipegang oleh Sintayong. Maka dari itu, kita harus menerima jika nanti banyak pemain-pemain yang selalu dipanggil Sintayong tidak akan dipanggil lagi. Filosofi seorang Patrick Kluivert tentu akan mengadopsi gaya main ala Eropa, khususnya gaya bermain timnas Belanda. Ya, sebagian dari kita mungkin masih kecewa dengan PSSI yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kerjasamanya dengan Sintayong. Namun cepat atau lambat, kita harus move on dan mendukung pelatih yang baru, di mana pelatihnya adalah Patrick Kluivert. Meski memiliki rekam jejak yang kurang begitu bagus, tapi coba kita percayakan saja semuanya pada legenda Barcelona tersebut. Ya, Patrick Kluivert tidak akan bekerja sendirian, karena dirinya akan mendapatkan bantuan dari dua asistennya, yang sama-sama berasal dari Belanda. Mereka adalah Alex Pastoor dan Dani Lanjat. Lantas, bagaimana profil dari dua sosok tersebut dan pengaruh apa yang bisa mereka berikan? Berikut ini adalah jawabannya. It's your support. We play for you. We try to make you proud. Nobody believes in us, but we believe. We believe. Ya, di era Sintayong, mungkin filosofi pelatih ini lebih dulu memperbaiki fisik dan fisik. Namun inilah era baru, di mana pelatih Patrick Kluivert akan tancap gas agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Pelatih asal Belanda ini bakal membuat media Belanda heboh. Pasalnya, Kluivert mengungkapkan tentang bagaimana rintangan Indonesia di grup C. Ya, Kluivert mengutarakan, saya kagum dengan timnas Australia dan timnas Arab Saudi. Namun era mereka akan segera berakhir, ujar Kluivert kepada media Belanda. Ya, ungkapan pelatih baru ini semoga menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya bagi para pemain Indonesia. Pasalnya, Kluivert memiliki misi untuk meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Di balik itu, jelas Patrick Kluivert akan menjadi pelatih utama. Ia juga ditugaskan agar menjadi jembatan bagi para pemain keturunan lainnya agar bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Tak bekerja sendirian, Patrick Kluivert akan dibantu dua asistennya, yaitu oleh Alex Pastoor dan Dani Lanjat. Alex Pastoor sendiri dikenal sebagai ahli taktik, bahkan Alex Pastoor dijuluki sebagai ahli promosi, karena selalu berhasil mempromosikan tim Liga 2 Belanda ke Liga teratas Eredivisie. Hal ini juga menjadi alasan Patrick Kluivert memboyong Pastoor ke timnas Indonesia. Kemudian, yang kedua asisten Kluivert selanjutnya adalah Dani Lanjat. Asisten pelatih satu ini memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Ia juga dikabarkan bisa berbahasa Indonesia. Kluivert menyebut dia memahami budaya Indonesia. Hal ini penting untuk membangun chemistry dengan tim Indonesia. Ya, tentu kini gaya bermain Indonesia akan 90% berubah. Apalagi skuad Garuda dihuni para pemain yang bermain di Eropa. Ditambah pelatihnya juga berasal dari Eropa.